kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini jadwal kita adalah melanjutkan surat Al-Baqarah ayat nomor 6. Tetapi karena ini menjelang Ramadan, saya tetap akan mengkaji Al-Quran cuma ayatnya ujub. Jadi kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,
maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini sangat populer kalau di bulan Ramadan dan tentu panjenengan tidak asing dengan ayat ini. Ini akan kita kaji Bapak Ibu supaya menambah wawasan dan juga mengingatkan kita bagaimana perintah-perintah Allah yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu, ayat ini adalah jenjang untuk kewajiban puasa. Kok ada jenjangnya gimana? Jadi ada urutannya Bapak Ibu. Makanya ada sejarah diwajibkannya puasa. Nah, ayat ini mewakili itu. Yang pertama, Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Oke. Yang diwajibkan itu puasa apa? Di sini kan tidak disebut Bapak Ibu. Ayat 183 ini tidak menyebut, karena 183 dengan 184 dengan 185 itu ayatnya tidak turun sekaligus. Jadi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan itu tidak turun sekaligus. Di sini hanya dikatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hanya dikatakan sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Berarti enggak ada petunjuk. Cuma umat sebelum Nabi Muhammad itu yang paling dekat kan umat Nabi Isa yang disebut dengan Nasrani, umat Nabi Musa yang disebut dengan Yahudi. Karena Allah hanya mengatakan, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Pertama, bulannya apa? Belum jelas. Yang kedua, jumlahnya berapa? Belum jelas. Yang ketiga, cara berpuasanya bagaimana? Juga belum jelas. Kewajibannya mengikat apa tidak? Juga belum jelas. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Allah hanya mengingatkan saja kepada Nabi bahwa kalian diwajibkan berpuasa. Maka sebagian ulama itu mengatakan, sebenarnya puasa yang wajib itu apa sih? Sebagian kelompok madhab Hanafi mengatakan bahwa puasa wajib itu tanggal 10 Muharram. Nah, jadi ini unik, karena memang tidak disebutkan. Kenapa kok disebut 10 Muharram bagi sebagian kalangan ulama Hanafiyah? Karena Nabi tanggal 10 Muharram itu puasa. Sejak di Mekah beliau puasa. Beliau ke Madinah, beliau puasa. Bahkan dalam satu riwayat beliau ngoyak-oyak. Bahkan
mengidentifikasi orang-orang yang puasa. Kamu puasa enggak? Kamu puasa enggak? Sampai dicek sama Nabi. Maka diindikasikan, wah itu berarti wajib. Nah, maka ada yang mengatakan diwajibkan berpuasa itu yang pertama kali adalah tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian sesudah itu ketika Allah menurunkan ayyamam ma'dudat dan seterusnya, di situ baru disebutkan hari-hari yang berbilang, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan puasanya berapa hari? Di sini ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang dibilang, yang dihitung. Kalau mengikuti pola yang dilakukan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani dulu, sebagaimana disebut di tafsir Al-Qurtubi, bahwa orang Nasrani itu dulu puasanya selama 1 bulan. Kemudian di antara tokoh mereka, jadi saya bacakan aja lah. Faqala Asy-Sya'bi wa Qatadah wa ghairuhuma. Berkata Imam Asy-Sya'bi dan Imam Qatadah dan selainnya. At-tasbih yarji'u ila waqti shaum wa qadri shaum. Penyerupaan terhadap orang sebelumnya, kama kutiba ala ladina, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, itu tasbihnya menurut Imam Asy-Sya'bi dan Qatadah adalah qadri shaum wa waqti shaum, waktu puasa dan kadarnya puasa. Fa inna Allaha ta'ala kutiba ala qaumi Musa wa Isa shauma Ramadan faghayyaru. Karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka mengubahnya. Jadi kan tadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Berarti kan rujukannya kepada umat sebelumnya, kepada Yahudi dan Nasrani. Kata Imam Qatadah dan Asy-Sya'bi bahwa ternyata orang Yahudi, orang Nasrani itu dulu diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Tapi mereka mengubahnya. Jadi pertama diubah. Wazada ahbaruhum alaihim asy'ata ayyam tsumma maridha ba'du ahbarihim fanadara an insyafahu wa ayazida fi shaumihim asy'ata ayyam fa fa'ala fa sauman nasara khamsina yauman. Puasanya orang Yahudi itu sebenarnya 1 bulan. Kemudian ditambah 10 hari. Jadi 40 hari. Sesudah 40 hari, tokoh agama mereka itu nazar, pada waktu itu sakit. Apabila saya sembuh, maka saya akan puasa 10 hari. Lalu ditotal. Ditotal Bapak Ibu jumlah 30, tambahi 10, tambahi 10, totalnya jadi 50. Maka fasara saumun nasara khamsina yauman. Kemudian puasa mereka itu menjadi 50 hari. Nah, jadi 30, 10, 10 dadi 50. Lah sing meh dinut sing iki paudu. Karena disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebagaimana memang sebelumnya seperti itu. Terus kemudian ada lagi gini, ini riwayat lain nggih, riwayat lain. Kana 'alan nasara shaumu syahrin
diwajibkan kepada orang Nasrani puasa 1 bulan. Famaridho julun minhum, kemudian salah satu di antara mereka sakit, faqalu, maka orang-orang Nasrani mengatakan, la in syafahullahu la azidanna asyarata. Sumakana akhara fa akala lahman fa auja'afahu faqalu la in syafahullah la azidanna sab'ah. Kemudian di riwayat yang kedua ini ada yang sakit, lalu kemudian mereka bernazar kalau sembuh ditambahi 10, jadi 40. Sesudah ditambahi 40, mereka makan daging. Lalu mereka sakit lagi. Sesudah sakit, mereka ngomong lagi, kalau memang kami sembuh, maka kami akan menambah 7 hari. Sehingga puasanya total jadi 47 hari. Selisih 3 hari dari riwayat yang pertama tadi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini agak loncat sedikit. Biasanya kita kalau habis Ramadan itu kan do poso 6 dino nggih. Nah, ini madhab Maliki itu memakruhkan, Pak. Jadi karena ada cerita orang Yahudi, ini kita belum masuk ke area puasa kita, nggih. Ini masih cerita tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Kita fokusnya ke situ. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena ada presiden seperti itu, maka bagi madhab Maliki loh ya, kalau kita kan madhab Syafi'i, supaya kita tahu. Jadi bagi madhab Maliki, beliau mengatakan bahwa puasa hari Mamang itu tanggal 30 Sya'ban, itu namanya Yaumus Syak. Dan 6 hari di bulan Syawal itu dianggap makruh. Dan ceritanya. Makanya mereka jangan engko ndak kaya wong Nasrani biyen nambah-nambahi waktu. Ya, kalau kita sih ndak begitu, nggak nambah-nambahi waktu, kan ya wis dipotong nganggo bodo dan memang niatnya tidak nambahi kewajiban. Oke. Mulane jenengan jangan mewajibkan puasa 6 hari. Ndak wajib, engko kaya wong Nasrani tak. Ini yang disampaikan oleh madhab Maliki. Oke, itu sejarahnya Bapak Ibu. Jadi kita disuruh puasa kayak dulu. Terus kemudian yang dihitungkan qadar itu kadarnya dan juga zamannya, waktunya. Oke, berarti puasanya seperti dulu, yang asli puasa Ramadan. Terus waktu puasanya, karena disepertikan zaman sebelum Nabi, maka puasanya ngikut yang terdahulu, yaitu puasa yang diawali mulai tidur. Sederhananya gini kalau kita kontekan hari ini, poso kuwi awite jam 09.00 bengi. Ya, kalau kita kontekan hari ini, orang tidur habis waktu malam itu namanya mulai puasa. Terus pokoknya poso kuwi awite tidur. Jadi tidak ada sahur, tidak ada makan sesudah tidur, tidak ada minum sesudah tidur. Itu yang dilakukan. Sehingga ini berat sekali. Karena berat, sampai suatu saat ada seseorang yang kerja keras, dia puasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian karena saking kuatnya imannya orang ini, dia tetap puasa, sore-sore dia pulang. Ngomong sama istrinya, sudahkah istriku masak? Belum, kita nggak punya apa-apa. Ya tolonglah, kamu ngutang ke tetangga. Ngutang dia ke tetangga, lalu dimasak. Sambil nunggu masak itu kan sudah maghrib. Sholat maghrib, buka air putih, kemudian
nunggu istrinya masak, ngantuk, ngantuk tidur. Pas melek wis mateng. Baru wis mateng, meh mangan diseneni bojone. Lho Pak, sampean kan wis turu, berarti kan ora entuk mangan. Lah iki piye maksudnya? Besok pagi kerja keras lagi, kerjanya berat masalahnya ini pekerja kasar. Lalu kira-kira jam 10 semaput. Nah, habis semaput, lalu dilaporkan kepada Nabi, kemudian turun ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai terlihat perbedaan benang hitam dan benang putih, yaitu waktu fajar. Jadi itu tidak bareng urutannya antara kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, Al-Baqarah 183 dengan 187 enggak bareng, Pak. Itu selisih itu. Nah, mulai saat itu puasa dimulai dari fajar. Nah, tonton ikut ceritanya. Puasa dimulai dari fajar. Sebelumnya dimulai dari tidur. Bahkan Rasulullah menyampaikan, perbedaan puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah kita ada sahur. Mulane jenengan ojo kulino mboten sahur. Aku kuat Mas, nek timane ora sahur, ora masalah kuat. Jenengan kok kaya poso jaman biyen. Madan-madani wong biyen. Wong biyen kan apik, lha iki biyene Yahudi Nasrani biyen kok. Nabi ngono, tapi kan wis diganti. Wis diganti dengan puasa kon sahur. Makanya Nabi ngendikan tasahharu, sahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Makanya Bapak Ibu meskipun kita males, sahur itu kan mangan sing paling wegah. Males. Nah, meskipun males diniati, ambil barokahnya, ambil sunnahnya. Jadi tasahur dan sunnahnya sahur itu kata Nabi justru lebih baik mepet. Tapi ya coba mepet nemen, mepet nemen kok gak mangan adzan, gak mangan setengah, gak dikunyah 3 kali adzan ke piye? Lepehke apa dilek? Ya dilepehke Bapak Ibu, aja dilek. Dilek ya jenengan ndak sida poso. Makanya suatu saat ada seseorang namanya Zaid bin Harithah. Zaid itu beliau anak angkatnya Nabi. Ditanya sama sahabat yang lain. Ini ada di Sahih Bukhari ada cerita ini. Kita riwayat bil makna saja. Nah Zaid itu ditanya, Zaid, sampean nek sahur bareng Nabi biasanya piye? Ini kan jadi ilmu. Namanya ilmu melihat, ilmu hal, ilmu ngancani, mulazamah. Lalu Zaid mengatakan, saya melihat Nabi itu kalau sahur, beliau berhenti makan, berhenti minum, kira-kira 50 ayat sebelum sholat subuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kata Zaid, beliau melihat Nabi, membersamai Nabi, kalau Nabi sahur itu, Nabi berhenti makan, minum, kira-kira bacaan 50 ayat. Itu yang kemudian di tradisi bangsa Indonesia disebut imsak. Ono sing protes, imsak iki bid'ah, Pak. Ono sing ngomong, imsak kuwi ya poso. Poso kan awite subuh. Bukan mestine berhentinya makan ya subuh. Ya bener, jenengan bener, berhentinya makan subuh. Tapi Nabi bukan aturannya berhenti makan subuh. Itu disepakati semua ulama.
Tapi tradisi yang dilakukan Nabi berhenti makan sebelum subuh kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi ya aja mepet-mepet nemen, kira-kira ya 10 menit, itulah 12 menit sebelum waktu subuh. Nah, itu sahur, barokah itu Bapak Ibu. Sehingga nanti perbedaan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi Nasrani sebelumnya ada sahurnya. Supaya tidak tasabuh seperti dulu, pakai sahur. Nah, itu puasa. Karena masih di awal-awal Islam, Bapak Ibu, puasa ini banyak diskonnya, banyak dispensasinya. Itu disebut di ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan siapa yang dalam perjalanan, lalu dia tidak puasa boleh. Ganti di hari yang lain. Hukum ini tetap sampai hari ini. Sampai hari ini tetap difinalisasi puasa ini masuk. Kemudian berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka wajib membayar fidyah. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, ini ayat dispensasi. Saya ulang. Ini ayat dispensasi di proses kewajiban puasa. Nah, dulu yang dispensasi itu ada 4. Bukan 4, bahkan nanti ada yang lain. Siapa yang dimaksud yang tidak mampu berpuasa? 1, orang tua renta. 2, orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Yang 3, orang hamil. Yang 4, orang menyusui. Mereka boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya mereka, siapapun yang merasa tidak mau berpuasa boleh. Cukup bayar fidyah. Donge niki enak, Pak. Jenengan males poso. Pak, poso boten. Lah, ora poso, aku bayar fidyah wae. Jadi pilihan, Pak. Ayo, sing mau poso sapa? Sing mau bayar fidyah sapa? Bayar fidyah makani wong miskin siji kok, Pak. Nek cara madhab Syafi'i mung ngekei beras 7 on. Pilih poso apa pilih bayar 7 on? Enggak, maksudnya ini boleh umpamanya. Karena dulu boleh. Tidak harus sakit. Jadi wong sugih-sugih do milih bayar fidyah. Enak toh? Makanya banyak diskonnya. Banyak diskonnya. Nah, perlu jenengan ketahui Bapak Ibu bahwa kalimat di sini yang saya kutip terakhir ini bagi yang tidak mampu. Asli ini bukan begitu. Bagi yang mampu, bukan bagi yang tidak mampu. Wong terjemah ini kudune ora ana tidak ya, Pak. Coba petil siji-siji. Wa 'alal ladina, dan atas orang-orang. Yutikuna, tidak ada lane loh. Nek la yutikuna tidak mampu. Nek yutikuna itu maknanya mampu. Yutikuna itu podo kalimah tokoh. Di akhir Al-Baqarah apa? La toqota la nabi itu tuh ada tuh. La toqota wala tahmilna la tuhammilna ma la toqota. Toqota itu maknanya kuat, Pak. Toqota itu maknanya kuat.
La tokotalana berarti kami tidak mampu. Tokoh itu maknanya kuat. Lah nek keila tidak kuat. Di Al-Baqarah 184 itu tidak ada lanya. Yuti kunahu itu kalimatnya podo niku. Mung bentuknya beda, itu jadi kata kerja fi'il mudhari' namanya. Kata kerja hari ini dan masa depan. Nah, sebenarnya kalimat itu terjemah dasarnya itu bagi yang mampu. Bukan bagi yang tidak mampu. Tidak mampu itu sudah tafsiran. Oh ceritanya. Jadi nek nganggo iki dong enak, Pak. Iki wae dienggo, dadi lak poso lak dosa. Nah, sayangnya, bukan sayangnya memang aturannya, ini kan masih tengah-tengah. Ayat ini sudah diamandemen, Bapak Ibu, khususnya kalimat tadi yang terakhir itu, sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Jadi ini udah tidak boleh dipraktikkan jenengan. Bagi yang tidak mampu, maka dia bayar fidyah, tidak boleh. Tidak mampu. Apalagi terjemahannya ana wong hamil menyusui. Soal iki saya dinggo ning TV sok disebut. Ente hamil, enggak puasa, enggak apa-apa, bayar fidyah saja. Ada yang begitu? Ada. Wong saya pernah ketemu kok Bapak Ibu. Suatu saat saya ngaji di salah satu bank syariah. Ngajinya poso-poso. Lah enak meneh ana cah wedok mangan. Loh, Mbak kok mangan, Mbak? Saya hamil, Pak. Lah nek hamil ngapa? Kan boleh enggak puasa, Pak. Saya bayar fidyah saja. Wih, enak men. Lah saya akhirnya menerangkan ayat ini. Pasti Mbak E membaca Al-Baqarah 184 ya. Baca catatan kakinya bahwa orang hamil boleh ganti fidyah. Lah kok enak men, Mbak. Lah sesuk ganti mboten, Mbak? Poso. Nggih mboten, wong sudah diganti fidyah. Wah, enak ngono kuwi. Enak. Masalahnya yang Anda pakai itu ayat yang sudah dihapus hukumnya. Piye nek ngono kuwi? Wis dihapus hukumnya. Niku lak padha ngeten. Niki analog nggih menyamakan. Yang sudah dihapus nek dipraktekke yo piye? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Pun kula petil sakmono mawon. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti orang itu mabuk yen nyepai sholat. Sholat oleh betul. Oleh. Loh, memang oleh biyen kok. Boleh. Sampeyan nek mendem kuwi engko dadi ngeten iki bar subuhan, bar ngaji, mengko mendem bareng-bareng. Sing penting tidak mendekati sholat. Itu boleh. Jadi dulu Abdurrahman bin Auf ke yang mendem, Pak. Dikira. Oke. Nah, enggak boleh kalau mendekati sholat. Lah ayat itu boleh dipakai enggak? Enggak boleh. Itu kan masih tertera di Al-Quran, surat An-Nisa. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ayat itu sudah dihapus hukumnya. Sudah diamandemen dengan Al-Maidah 90. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib dengan anak panah, bla 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 bla, itu najis termasuk dari perbuatan setan, tinggalkanlah. Oh, jadi ayat yang sudah diamandemen, ojo jenengan go di undang-undang tahun 1900 jenengan go zaman VOC. Itu wis undang-undang baru. Nah, banyak ini yang berpikiran hamil ki lak apa-apa rasah poso. Ganti fidyah.
Masalah tidak puasa kalau memang ada uzur ya boleh-boleh saja. Tapi kan bukan dengan mengganti pakai fidyah, bukan. Ini sudah diamandemen. Nanti kalau membayar pakai fidyah bukan karena ayat ini, tapi ayat yang tidak yang kaitannya dengan ayat lain. Oke, jadi Bapak Ibu, mbok menawa ibu-ibu ada yang hamil, wis tua-tua deh yo anake lah. Anake sing hamil, putune hamil, bapak-bapak istrinya ada yang hamil atau mantune atau anake itu hamil, ini poso-poso dikandani kamu tetap puasa. Kalau nggak mampu puasa ya silahkan tidak usah puasa, tapi besok ganti. Gantinya sejumlah yang ada di situ. Nah, itu 184. Ini saya petil-petil tidak semua, mboten cukup waktu ini. Nah, finalisasinya ada di 185. Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku paling seneng Ramadan. Napa? Karena di bulan itu beliau bisa tadarus bersama malaikat Jibril. Jadi Nabi itu khusus Ramadan membaca Quran yang sudah diturunkan sampai tuntas. Mulane Bapak Ibu jenengan sing hadir ini kan pupung belum Ramadan, monggo targetkan minimal tuntas sekali. Minimal syukur tuntas 30 kali. Wani boten? Nek ping 30 berarti sedina kan tuntas pisan. Wah, lah nek ngono carane ora nyambut gawe, Pak. Ya wis nek ora mampu ya ora protes ya wis. Soale Imam Syafi'i ping pindho awan rampung pisan, bengi rampung pisan. Takon lha apa ora kerja? Ya kerjane kan wis wingi, saiki mandek kerja. Cuti 1 bulan. Iku Imam Syafi'i, gawe ngaji, maca Quran, ngaji, maca Quran. Iku lah Imam Syafi'i, awake dhewe kan ora Imam Syafi'i, ya ora sah melu to. Ya ora melu apa-apa. Ya sedikit-sedikitnya ya 1 kali. Nggih, Bapak Ibu aja lali nggih, Bapak Ibu nggih. Kita chat jenengan. Lah kula godal-gadul piye, Pak? Wis ora apa-apa godal-gadul. Godal-gadul anggo tenanan ya oleh. Sehari 1 juz mawon. Sehari 1 juz. Lah nek wedi sehari 1 juz. Engko nek posone 29 kan entuk 29, Pak. Ya 1 juz punjul sak halaman ngono. Carane ngono ben rampung. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Quran. Nabi itu senang nek bulan Ramadan. Nah, Quran itu menjadi hudal linnas, petunjuk. Makanya bukan hanya dibaca, dikaji, dipelajari supaya menjadi petunjuk. Dan juga menjelaskan petunjuk dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Famang syahida minkumus syahra faliyasumah. Barang siapa yang berada di bulan Ramadan wajib poso. Nah ini saya mengingatkan dikit ya, waktune pun munidit ngoten nggih. Kula tambahane sithik. Niki soalnya menurut saya wajib disampaikan. Bapak Ibu, jenengan kalau berada di bulan Ramadan kan wajib poso. Jenengan wajib poso dan tidak boleh membantu orang yang wajib puasa untuk tidak puasa. Wis dicerna jenengan masuk pula iki. Kula baleni nggih. Jenengan wajib puasa sebagaimana Al-Baqarah 185 ini. Dan jenengan tidak boleh membantu orang yang wajib puasa untuk tidak puasa. Piye mumet bae. Tidak boleh
membantu orang yang wajib puasa untuk tidak puasa. Wis kuwi dicana mudeng. Kalau contoh kemauan wis mencetok. Daripada salah paham, ngeten contohnya. Kan jenengan tidak boleh membantu orang yang wajib puasa untuk tidak puasa. Berarti kan ada orang yang wajib puasa kan? Sing wajib puasa itu syaratnya satu muslim, balik, berakal, mboten edan, terus berada di bulan Ramadan, terus sehat, tidak sakit kan, tidak safal, tidak haid, tidak nifas. Berarti wong kuwi wajib puasa. Jenengan tidak boleh bantu orang ini untuk tidak puasa. Contohnya gimana? Kita kalau bulan Ramadan seringkali kita itu do dandani omah, do ngejani wong, ana tukang terus ora poso. Contoh niki contoh lho nggih. Bisa banyak. Lah tukangnya dicek mawon. Mas sampean muslim? Nggih. Berarti kan wajib poso. Sampean balik ya wis tuwa kok ora balik. Sampean raidan, walas kok. Enggak, maksudnya dicek saja. Oh raidan, oke. Sampean safal boten omahe ngomong tangga desa, berarti kan boten safal kan? Sampean head boten Mas, boten lanang kok. Sampean nifas boten? Boten. Berarti wajib poso boten wong kuwi? Wajib toh? Jenengan ngerti nek kuwi wajib poso. Terus jenengan suguhi. Sebabnya wong ora poso jenengan kan wonge kerjane ngene jenengan toh. Biasanya mbah nukang, mbah apa, benekke ledeng apa. Terus, Pak kula mboten poso, kula njaluk wedang. Kan jenengan kei, kuwi jenenge mbantu wong wajib poso ora poso. Ngono kuwi jenengan tetep masuk pengadilan. Tetep masuk pengadilan. Kenapa? Lah wong kuwi iki kewajibane Gusti Allah, ini termasuk kewajiban level tinggi masalahnya. Pun dong mboten iki. Soalnya kita itu melanggar. Kalau ngerti masalahnya. Mulanya penting untuk disampaikan ini. Jadi jenengan wajib poso dan tidak boleh membantu. Loh, orang lain tidak puasa itu urusan dia. Kan nek membantu berarti jenengan melakukan satu hal kan? Wong jenenge membantu. Ya wis, berarti jenengan di titik itu ndak usah membantu. Mas aku njaluk wedang. Nuwun sewu Mas, aku nek ngekei wedang jenengan awan-awan poso mboten saged. Nek jenengan meh tumbas di sana monggo. Tapi nek kula bantu jenengan mboten. Kok pelit to? Nggih, saiki pelit nek jenengan engko bengi tak kei 5 galon. Saiki ora. Nggih. Aku mboten ngaku daripada aku mlebu pengadilan, sampean jelas mlebu pengadilan. Tapi kan kula engko turut serta. Jadi pidananya pidana turut serta. Waduh, daripada melu turut serta kan kula ya kula ngerti tapi kula ngelingke sampean kon poso, sampean duwe alasan ya monggo. Tapi wong alasane sampean ora cetha. Safar ora, lara ora poso. Kan akeh ning pasar wong ora poso to, Pak? Nggih. Jadi bantu jangan. Kalau kita nutuki ya ora usah. Kita toleran pada mereka tapi kita tidak ikut-ikut. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ustaz akan bermanfaat bagi kita semua. Gini Ustaz, saya pernah mendengarkan kalau kita sekarang kan modelnya bawa HP ya, kalau kita membawa HP waktu sholat, HP-nya itu berbunyi. Ada salah satu Ustaz menjelaskan kalau waktu itu terus kita mati tidak apa-apa, tidak batal karena memang itu sangat dibutuhkan ketenangan dalam sholat ini. Dan saya tuh belum puasa dijelaskan oleh Ustaz itu. Itu yang pertama Ustaz. Itu apa ya? Misalnya kita ada yang sholat dengan kursi, bila kursinya itu kok geblak misalnya, kursinya itu jatuh, apa ada yang anak kecil yang kecil itu yang sebelahnya itu apa ya boleh membetulkan kursinya itu apa ya seperti yang HP tadi itu. Satu lagi Ustaz, HP-nya kita itu kan sholat dengan kursi, misalnya suatu saat kita tuh pergi mampir ke Niki hilang suaranya Bu, mboten krungu. Oh mic-nya. selanjutnya itu gini, kita itu kan mampir ke masjid, bila tidak ada kursi sama sekali. Nah, mau duduk kita itu nanti berdirinya susah, dan itu sholat sambil berdiri itu diperbolehkan apa enggak? Gitu. Jadi ini beberapa pertanyaan dari saya, mohon penjelasan Ustaz Bintu. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk penjelasan kita sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berkaitan dengan pertanyaan pertama mengenai HP. Jadi kalau HP-nya bunyi, itu kan memang mengganggu. Ini kan harus diperinci dulu Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa mematikan HP cukup dengan, sebenarnya kan HP gini itu, dipencet ngene tombol on off kan langsung mati gitu. Nah, kalau jenengan pergerakan begini ini tidak sampai 3 kali gerakan, enggak apa-apa. Jadi umpamanya, nah niku makanya kalau mau sholat, HP-nya pertama perlu di silent. Tapi kan lupa kan. Terus yang kedua, penempatannya itu nek ibu-ibu dokoke ning tas, dadak buka tas enggak boleh. Tapi ya dadak dokoke ning tas, buka lek mateni dadak ana password barang. Kan enten sing nganggo password klik ngene. Nah, kalau itu yang terjadi, batallah sholat dia. Tapi kalau sekedar di kantong, terus kemudian tidak usah dirogoh, digeragapi, pejet di ininya boleh. Jadi jenengan harus pastikan tidak bergerak lebih dari 3 kali. Jadi kalau pertanyaannya itu boleh mematikan? Iya boleh, bahkan bisa saja wajib. Kalau mengganggu banget Bapak Ibu, bahkan dianjurkan dia mematikan dengan konsekuensi batal sholatnya dan dia membatalkan lalu ngulangi.
Kalau mengganggu banget. Lah nggih, umpamane jebule isine alarm. Alarme lagune ndangdut jogetan. Wah iki pinggire kan ganggu kabeh, Pak. Ning jero tas sisan. Munine banter. Lek ning ngarep pisan. Nggih. Imame mumet. Lagune kok iwabaya, iwabaya. Malah ora karuan. Umpamane nggih, umpamane. Artinya tingkat ganggunya tinggi ya udah jenengan yang punya ambil aja batalin sholat panjenengan demi untuk kondusivitas masyarakat. Jadi pertanyaan tadi, kok ada ustadz yang membolehkan? Iya boleh, tapi ada syaratnya. Cukup hanya digerakkan tidak sampai 3 kali gerakan. Makanya kan pulau jenengan pemakaian HP itu juga batasannya jelas dalam madzhab Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi kan sakniki kan ana wong sing pengen salate maca Quran tapi ini nggone HP. Kan ngeten. Waladhdallin amin. HP ini kan yang gini. Terus diciko. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maca ngeten iki iku makruh, Pak. Makruh. Kenapa? Fokusnya ke lain tempat. Oh, Pak Lampung kok kene. Lah padahal nek suwi kan ada dinggil-nggilke. Nah, ini tidak dianjurkan. Wong dawuh Gusti Allah itu nek salat ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Quran. Lah yang mudah bagimu ki apa? Ya sing iso wae. Itu berarti ra iso to, Pak? Lah tak goleki HP berarti kan ra iso. Kan jenenge ngel-ngel. Loh tapi saya pengen khotam. Ya nek pengen khotam jenengan ya ben iso sik piye carane. Jadi HP memang sekarang sudah menjadi pembawaan hampir setiap orang. Kalau sholat caranya begitu. Jadi boleh tapi tidak lebih dari 3 gerakan. Yang kedua, masalah sholat pakai kursi. Bapak Ibu, ini saya akan bicara tentang ideal bagaimana zaman Nabi. Mungkin waktu nyinggung sidik lah apa-apa. Kanjeng Nabi dawuh, sholatlah sambil berdiri. Jadi sholat itu wajibnya ngadeg. Makanya rukun sholat yang pertama itu berdiri, Pak. Rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan yang namanya berdiri itu. Sholli qa'iman. Sholatlah sambil berdiri. Di Quran itu tidak jalankan sholat, lakukan sholat, boten. Dirikanlah sholat. Iqomah itu maknanya berdiri, Pak. Qad qamatis sholat, didirikan. Kenapa kok didirikan? Sholat itu ngadeg. Rumusnya sholat itu berdiri. Wajib hukumnya. Tapi kan ada dispensasi. Kalau tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jangan tahu, Nabi itu pernah ngimami sholat sambil duduk. Tapi duduknya Kanjeng Nabi piye? Tidak pakai kursi, Bapak Ibu. Saya ulangi nggih. Ben cetha iki. Sholatnya Nabi itu pernah duduk ketika beliau sakit, ngimami. Karena imamnya duduk, makmumnya melu duduk kabeh. Itu yang terjadi. Ya duduknya Nabi itu duduk ngelemprak. Ya duduk ngene iki jenenge apa? Ngelemprak loh. Ya, bahasa Indonesia ini ngelemprak apa, Pak? Ya pokoknya duduk di lantai maksudnya. Itu yang dilakukan Nabi. Nah, entah sejak kapan tiba-tiba muncul kursi-kursi kecil ini. Ya ini mungkin sekitar 30 tahun terakhir. Jenengan baca kitab-kitab itu tidak ketemu, Pak, kursi-kursi begini nih. Tapi yo apa-apa wis kadung ngono. Lha iki kan kula matur mungkin mbok menawa ana sing asem tenan kae nyindir aku. Ya mboten.
Saya sampaikan apa adanya. Oke. Kanjeng Nabi dawuh, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Yen zaman Nabi ini ku sholatnya lungguh. Lungguhe tidak pakai kursi. Niku zaman Nabi. Lah iki kan zamane ora Nabi, Pak. Ya ora apa-apa to, Pak. Ono ya wis ora apa-apa. Oke, oke. Oke, lanjut, oke. Ini bingungi, Pak. Sebagian orang iki nek gawe soft ngene iki piye jajal? Mumet ora? Ah, jadi soft iki kursine dokokke ning kencenge apa wonge sing kenceng, Pak? Ayo. Nek nggawa kursi kae lho. Iki dokokke ndi? Ning ngarep wonge ning ngarepe apa kursine ning mburine? Iki lho, ini ana iki lho, apa iki? Batasan iki lho. Kursine paling ke ndi, Pak? Ndak, sing do praktek iki. Kursine dokoke garis. Lah berarti wonge mencil dhewe. Berarti sing baris kuwi kursine. Ayo. Ah, mumet ora iki jajal. Ayo, ya mesti aku piye jajal. Jadikan yang disuruh berbaris ke wonge ora kursine. Nah. Wonge ngadeg ning ngarepan. Ha iki piye iki? Kula ngomong ngene iki ora enak, Pak. Soale kaya ana kursi, kaya ana kursi. Nggih. Lah ya mboten napa-napa. Nggih, ya memang dealing nggih. Jadi kasihan Bapak Ibu, kalau jenengan pakai kursi itu berarti softnya di situ di masjid itu otomatis kehilangan keberkahannya. Sofe lo ya. Kan itemnya sholat itu kan banyak kan. Wis dikandani sufu vakum luruskan sof. Iku mesti lah lurus, Pak. Lah napa ana kursine? Lah asline kursine ki dokoke mburi, Pak. Wonge ning ngene, tapi sing ning mburine gejedhuk. Aduh. Aduh iki malah mumet iki. Nah, beda nek lungguhe langsung. Kan lungguh wae wong ning kene, kan ya apa-apa. Ngoten ceritane ngoten niku. Tapi wong ana sing ngolehke ya jenengan melu sing ngolehke. Apa-apa. Jadi ini saya cerita zaman Nabi ngono kuwi. Dan setahu saya di kitab-kitab itu pembahasannya begitu. Nah, tadi kan pertanyaannya kan pakai kursi kok kejengkang. Ono kalimat kejengkang banget kayak menggo kursi. Jadi resikonya memang banyak. Jenenge bocah gak seneng dolanan kursine dijupuk. Ya. Ya iso wae. Nggih. Maka gini Bapak Ibu, ya oke kalau memang jenengan pakai kursi, karena itu zaman modern, sikile do iso nekuk piye wallahu alam. Sebaiknya sebenarnya ini ya sebaiknya jenengan tetap sholatnya ngadeg, mangke kalau sujud ya sujud saja sesuai kemampuan. Barang niku mboten iso tangi ya wis diteruske lungguh. Di bawah itu lebih bagus. Ya. Niku itu lebih bagus. Tapi nek jenengan kan sebagian alasan, kula niku mboten saged mudhun nek jakung ning iso ora iso blas. Nggih, memang tidak bisa sama sekali toh duduk di bawah umpamanya. Memang begitu, ya monggo jenengan pakai kursi, semoga itu tersebut sebagai darurat. Tapi leh noto soft sing bener, menurut maksudnya. Tuh nek bawa kursi, kalau bisa ning pojokan aja ning tengah-tengah. Nggih. Yen saged. Niki nyindir mboten to iki nggih? Mboten nggih. Nah, nggih, ana sing sakit hati monggo. Nggih. Nah, ini mengingatkan saja. Nggih. Jadi kalau memang tidak mampu berdiri, kata Nabi memang disuruh duduk. Cuma duduknya Nabi yang ngono kuwi. Lah kan kita sholat kan sebisa mungkin kan melu-melu Kanjeng Nabi. Nggih. Pun pertanyaannya terjawab soal belum ini? Masih ada? Kursinya boleh, jadi sebenarnya boleh nggak menata kursinya itu?
Ya enggak. Lah, sekarang nata kursi 3 kali gerakan enggak? 3 kali gerakan enggak? Jupuk, melaku, noto. Kalau jenengan bisa 2 gerakan enggak apa-apa. Soalnya kalimat guling itu kan berarti kita harus melihat situasi realnya kan. Kayaknya kalau model kursi guling jenengan sulit untuk gerak di bawah 3 kali. Kayaknya loh, guling. Misalnya saatnya tidak bisa menentukan. Terus yang sholat sendiri itu kalau mau duduk juga susah, itu diteruskan dengan berdiri boleh enggak? Ya dengan. Oh ya boleh, sangat boleh. Karena sholat berdiri itu boleh. Nanti sampai salam Ya, terus. ya betul. Ya tidak apa-apa, kan dia tidak bisa kan? Tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk di bawah. Tidak bisa ngelemprak maksudnya kan? Oke. Ya kalau tidak bisa Allah Maha tahu. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa. Oke. Oh, lah kalau kau sini nih bani temennya itu muni aduh batal temennya. Kan ono aduhe. Ya, jadi ya bisa saja nggih nibani temennya pas sujud. Nggih. Waduh, ono batal. Soalnya tidak boleh muni waduh batal. Nggih. Ya itu efek dari pakai kursi begitu. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, lungguh tidak bisa, duduk di lantai itu tidak bisa ya, semoga Allah memaafkan itu aja. Tapi nek tasih iso lungguh di lantai saja. Jadi ngoten ya takmir dilingke engko kursi dipakai bagi yang kesulitan. Nggih dilingke mawon. Maksudnya nek apa jenenge mampu duduk dengan baik ya jangan pakai kursi. Tapi bukan tidak boleh sama sekali, boleh tapi ditata dengan baik. Ngoten Bapak Ibu, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, bagian dari tradisi baik kalau sebelum Ramadan itu dihimbau untuk saling memaafkan. Oleh karena itu saya pribadi mengaturkan permohonan maaf apabila dalam kita berinteraksi ada salah-salah, dan mungkin panjenengan bisa saling memaafkan bil qalbi, juga saling mendoakan semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan akhirnya jadi manusia yang bertakwa. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.